Di berbagai negara, emas kerap disimpan oleh bank sentral. Emas dipandang investasi yang aman sebagai alternatif apabila mata uang seperti dolar mengalami tekanan. Berbagai negara menyimpan emas untuk mengantisipasi perang dan perlambatan ekonomi dunia. Amerika Serikat saat ini masih menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Per akhir Juni 2019, Bank Sentral Amerika Serikat mencatat posisi cadangan emas sebesar 8.133,5 ton. Dengan jumlah sebesar itu, Amerika Serikat merupakan negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Posisi cadangan emas Amerika Serikat tercatat sebesar 74,9% dari total cadangan devisa. Jerman menyusul dengan posisi cadangan emas sebesar 3.373,6 ton per akhir Juni 2019. Perbedaan cadangan emas Jerman dan Amerika Serikat terpaut cukup jauh. Jerman juga merupakan negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia dan nomor 1 di Eropa. Perekonomian Jerman banyak didukung oleh kemajuan industri manufaktur, terutama otomotif. Posisi cadangan emas Jerman tercatat sebesar 68,9% dari total cadangan devisa negaranya. Negara yang terkenal dengan negara asal pizza ini menempati urutan selanjutnya dalam daftar negara dengan cadangan emas terbanyak. Italia memiliki cadangan emas mencapai 2.451,8 ton yang berkontribusi terhadap 67,3% devisa negara. Di Italia, emas merupakan reserve of safety atau cadangan untuk keamanan dan memberikan perlindungan cukup baik dari fluktuasi terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-6 di dunia, cadangan emas Perancis mencapai 2.435,9 ton pada akhir Juni 2019. Meskipun demikian, Perancis hanya mencadangkan emas sebesar 61,1% dari total cadangan devisa. Mengutip Reuters, sejak tahun lalu Bank of France telah berkomitmen untuk meningkatkan cadang emas mereka untuk membantu posisi Perancis di pasar internasional. Beberapa tahun ini, melalui bank sentralnya, Rusia sibuk mengumpulkan cadangan emas. Pada tahun 2015, Rusia bahkan sempat tercatat sebagai pembeli terbanyak emas karena program tersebut. Pada saat itu, tercatat sekitar 206 ton emas masuk ke Rusia dalam upaya diversifikasi cadangan devisa agar tak bertumpu pada dolar Amerika Serikat. Saat ini, Rusia memiliki cadangan sebesar 1.801,2 ton emas, meliputi 15% dari cadangan devisa negara. Pemirsa, itulah tadi deretan negara dengan pemilik emas terbanyak di dunia. Semoga informasi tersebut berguna ya untuk Anda. Ya, bisa kita lihat bahwa negara-negara maju, negara-negara besar masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa mereka. Kita bisa melihat ternyata Amerika, Italia, lalu juga ada Rusia dengan cadangan emas yang begitu banyak. Nah, ini juga berarti kita bisa masih berinvestasi, bahwa emas adalah investasi yang cukup aman dan menjanjikan ke depannya. Tapi mungkin di antara Anda ada yang mau berinvestasi emas tapi takut untuk menyimpannya di rumah karena masalah keamanan. Jangan khawatir, sekarang ini investasi emas Anda bisa miliki tanpa harus Anda simpan di rumah. Jadi faktor keamanannya bisa terjamin begitu ya. Dan ini adalah kemajuan teknologi melalui sebuah aplikasi investasi emas. Itu dia. Selamat siang pemirsa, bersama saya bukan Mas Rusia, bukan Mas dari Amerika, tapi Mas dari Indonesia. Adri Danu kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date tentunya. Nah, siang-siang seperti ini kayaknya paling enak sambil menyaksikan Biz Update bersama dengan saya. Ini ditemani dengan hidangan buah di samping Anda. Salah satunya mungkin adalah buah jambu kristal yang nikmat disantap dengan bumbu rujak yang pedas, asin, dan sedikit manis. Tapi kita jangan hanya bisa menikmati jambu kristalnya saja, tapi kita harus berpikir bagaimana membuahkan hasil dari jambu kristal yang kita makan. Seperti ini ya, budidaya jambu kristal contohnya.
Mau tahu seperti apa cara membudidayakannya dan menghasilkan cuan? Kita simak langsung informasinya untuk Anda. Ini dia. Bagi Anda penggemar buah-buahan, pasti tidak asing lagi dengan jambu kristal. Buah dengan tekstur daging renyah, manis serta tanpa biji menjadikannya salah satu buah yang banyak digemari masyarakat. Jambu kristal juga dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, diantaranya adalah mengobati dan juga mencegah sariawan, baik untuk sistem pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, sebagai sumber antioksi, dan menjaga kesehatan mata. Harga pasaran jambu kristal antara 20 hingga 25 ribu rupiah per kilogram. Tak heran, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk membudidayakan buah ini. Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum cara budidaya jambu kristal untuk Anda. Sebelum membudidayakan jambu kristal, Anda perlu tahu terlebih dahulu syarat tumbuh buah ini. Di mana jambu kristal suka hidup di lingkungan beriklim tropis dengan kelembapan sekitar 70 hingga 90%. Memiliki tanah lempung bertekstur liat dan agak berpasir dengan pH rata-rata sekitar 4,2 hingga 8,2. Namun jika tidak ada, jambu kristal juga bisa tumbuh di dalam pot atau polybag. Setelah itu, pilihlah bibit unggul dengan ciri batang kuat, tidak kerdil, daun rimbun serta tidak terdapat penyakit atau hama. Untuk pemula disarankan memilih bibit dari proses cangkok atau okulasi dengan tinggi sekitar 50 hingga 100 cm. Karena memiliki kualitas yang lebih menjanjikan dibandingkan bibit yang dikembangbiakan dari biji. Untuk proses tanam, Anda bisa siapkan lahan yang telah diberikan lubang selama 2 minggu sebelum bibit ditanam. Tambahkan pupuk pada sepertiga bagian lubang dan biarkan selama 3 hari hingga bibit jambu kristal ditanam. Siram hingga tanah lembab, namun sirkulasi air tetap terjaga. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas, Anda perlu memperhatikan jambu kristal dengan cara disiram sebanyak 1 kali sehari di cuaca panas. Pastikan daerah sekitar akar tetap lembab. Bila sedang musim penghujan, penyiraman bisa dihentikan, asal daerah akar masih lembab. Pemberian pupuk bisa diberikan saat bibit tanaman mencapai usia 3 bulan, baik menggunakan pupuk kompos maupun pupuk kandang. Cabut gulma atau rumput-rumput untuk memastikan pohon tumbuh dengan kuat. Jangan biarkan pohon berbuah terlebih dahulu dalam 1 tahun pertama. Lakukan pemangkasan pada pohon agar pohon tidak tumbuh lebih dari 2 meter. Hal ini dilakukan agar pohon lebih produktif ke samping dan memudahkan proses pembukusan buah. Masa panen jambu kristal terdiri dari 2 masa, yaitu prapanen dan panen. Masa prapanen adalah sebelum dilakukan panen buah, buah yang sudah muncul sebaiknya dibungkus terlebih dahulu. Pembungkusan buah ini ditujukan untuk melindungi buah dari serangan hama dan penyakit. Pembungkusan buah dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu menggunakan plastik maupun penggunaan kertas. Masa panen, yaitu proses panen yang sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Hal ini disebabkan karena terik matahari dapat mempengaruhi kondisi buah yang dipanen saat itu. Buah juga harus ditata rapi saat proses pengangkutan. Bila perlu juga diberikan kertas agar kondisi buah tetap baik dan tidak memar, yang bisa membuat buah lebih cepat membusuk. Nah itu dia pemirsa beberapa tips budidaya jambu kristal versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi ya. Selamat mencoba. Ya, saya sih cukup suka dengan jambu kristal ini karena pada saat dikunyah ini rasanya lebih renyah dibandingkan dengan jambu-jambu yang lain. Ditambah lagi, ini marketnya cukup luas karena kita bisa temui di pasar tradisional sekaligus juga kita bisa temui di supermarket modern. Jadi bayangkan oleh Anda begitu luas sekali marketnya. Tinggal Anda tambahkan sedikit nilai jualnya, biasanya ditambahkan dengan bumbunya untuk dimakan begitu ya. Baik, informasi berikutnya kita akan berikan untuk Anda semua datang dari hewan yang sering kita konsumsi yaitu ayam. Betul, siapa sangka ternyata salah satu dari bagian tubuhnya ini bisa dijadikan bahan baku untuk sepatu. Wow, penasaran ya. Bagian mananya yang bisa dibikin menjadi bahan baku sepatu? Kita akan lihat dalam tayangan yang berikut ini.
Pertama sih jangan takut ketika lu punya ide yang luar biasa yang mungkin nggak ada yang menghargai lu sama sekali. Tidak dapat diragukan lagi jika perkembangan fashion dalam negeri semakin hari semakin baik hingga bermunculan berbagai ide kreatif di luar nalar namun ternyata berkualitas. Seperti yang dilakukan seorang anak muda asal Bandung yang mengubah ceker ayam menjadi sebuah sepatu berkualitas tinggi. Penggunaan kulit ceker ayam sebagai bahan baku pembuatan sepatu dilakukan pria 25 tahun ini bukan tanpa sebab karena kekhawatirannya melihat semakin maraknya penggunaan kulit satwa liar yang jika terus dilakukan maka akan mengancam populasinya di alam liar. Selain itu, penggunaan kulit ceker ayam sebagai bahan baku pembuatan sepatu juga didukung penelitian yang dilakukan sang ayah selama aktif di kampus. Selain ceker ayam, ternyata hewan lain yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan sepatu adalah kulit katak, bebek, hingga ikan pari. Alasan menggunakan kulit ceker ayam karena hingga sekarang belum ada yang menggunakan kulit ceker ayam sebagai bahan baku pembuatan sepatu. Lalu tekstur kulit ayam yang jika diperhatikan sangat mirip dengan kulit buaya atau ular. Belum ada mesin yang bisa ngerjain si haircut ini karena dari mulai awal tuh, dari mulai raw material, terus juga tannering itu kita benar-benar manual gitu kan. Nggak ada yang istilahnya lu pakai mesin itu bekerja, udah lu nggak butuh manusia di situ. Tentu saja sebagai pengusaha yang sedang berinovasi, penggunaan kulit ceker mengalami beberapa hambatan, salah satunya ketebalan dari ceker ayam yang terbilang sangat tipis, serta proses branding untuk melawan anggapan bahwa produk lokal tidak memiliki kualitas. Proses pengolahannya juga terbilang cukup sulit karena semua dilakukan secara manual, mulai dari pemisahan kulit yang perlu kehati-hatian dengan menggunakan abu dan tidak semua kulit dapat diolah, hanya yang berukuran besarlah yang dapat dijadikan bahan baku. Setelah itu adalah proses pemisahan kulit dan dilanjutkan dengan pencucian, penjemuran, pemberian warna hingga proses penyatuan sesuai pola sepatu yang akan dibuat. Sepatu yang ada di tren-tren sekarang bermula dari kulit ceker ayam mentah. Untuk membuat sepatu membutuhkan sekitar 45 hingga 80 ceker ayam dan jika mencampur ceker dan kulit sapi, sekitar 15 hingga 18 ceker ayam tergantung model dan ukuran. Bahan baku ceker ayam sendiri didapatkan dari limbah restoran ayam siap saji. Melihat proses pembuatan sepatu yang cukup rumit, membuat harga sepasang sepatu tergolong cukup mahal, mulai dari Rp450.000 hingga Rp6 juta tergantung kerumitan serta bahan baku yang digunakan. Penikmat sepatu kulit ceker ini juga tidak hanya datang dari dalam negeri, namun hingga pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Vietnam, Turki, Brazil, UK, US, hingga Perancis. Omset yang diterima juga tidak main-main karena mencapai Rp200 juta selama pandemi berlangsung. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik ya? Semoga dapat menginspirasi Anda. Sekarang ini bukan hal yang sulit untuk menemukan air minum. Hampir di semua negara sudah menjual air mineral kemasan yang bisa didapat dengan mudah. Orang-orang sudah tidak perlu lagi repot-repot membawa botol dan air dari rumah. Harga air mineral di setiap negara pun bervariasi. Tapi hampir di semua negara harga air mineral pasti lebih murah dari minuman rasa. Di Indonesia sendiri, harga air mineral untuk ukuran sedang berkisar Rp3.000 sampai Rp5.000 per botolnya. Dengan harga tersebut masih banyak orang yang menganggap air mineral mahal dan berpikir untuk membawa sendiri dari rumah. Padahal, hal tersebut sebanding dengan kandungan yang ada di air mineral tersebut. Air mineral merupakan air yang telah dilengkapi dengan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan memberi banyak manfaat. Tak heran jika beberapa negara bisa menjual air mineral dengan harga fantastis. Beverly Hills 9OH20 Luxy Collection Diamond Edition masih menjadi air mineral termahal di dunia. Sekarang ini, Beverly Hills 9OH20 Luxy Collection Diamond Edition dijual dengan harga kurang lebih Rp1,5 miliar. Yang membuat air ini mahal adalah sumber airnya berasal dari pegunungan Sierra Nevada yang kemudian ditambahkan mineral seperti potasium dan kalsium untuk meningkatkan rasanya. Desain botolnya dirancang oleh ahli perhiasan Mario Padilla dengan bertabur emas putih yang dilapisi emas 14 karat serta 250 berlian hitam dan 600 berlian putih GVS pada bagian tutup botolnya.
Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani menjadi air minum dalam kemasan termahal di dunia berikutnya dengan harga 850 juta per 750 ml. Air dalam Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani ini bersumber dari mata air tersembunyi yang terletak di Fuji. Air minum tersebut semakin eksklusif dan mahal karena dikemas di dalam botol berlapis emas 24 karat. Blink H20s terkenal sebagai nama produk air mineral kelas premium. Salah satu produk termahalnya adalah Blink H20s The 10,000. Sesuai namanya, desain kemasan air mineral ini bertabur 10.000 kristal Swarovski asli yang menutupi seluruh permukaan botol air minum tersebut. Harga satu botol minuman ini adalah sebesar 40 juta rupiah. Kalau air mineral yang satu ini berharga sangat mahal karena khasiat yang dimilikinya. Kona Nigari Water bersumber dari mata air yang berada pada 300 meter di bawah permukaan laut Pulau Hawaii, sehingga air ini memiliki elektrolit laut alami. Kona Nigari Water memiliki manfaat dapat menurunkan berat badan, menambah energi dan mempercantik kulit. Harga satu botol air mineral menyegarkan ini dibanderol seharga 5,7 juta rupiah per 750 ml. Filico menawarkan sensasi minum air mineral dengan penuh kemewahan. Filico memiliki desain kemasan kaca berbentuk seperti bidak catur yang bertabur Swarovski asli. Airnya pun bukan sembarangan. Filico bersumber dari mata air Nunobiki di Kobe, Jepang, yang terkenal dengan kemurniannya. Jika kamu ingin menikmati nikmatnya kesegaran air mineral dipadukan dengan kemewahan ini, kamu harus merogoh kocek sebesar 3,1 juta rupiah. Bukan dari air biasa, air mineral Svalbardi bersumber dari bongkahan es di daerah Glacier Svalbard, 1000 km dari kutub utara. Proses pengambilan airnya pun cukup sulit. Butuh 3-7 hari untuk menemukan bongkahan es yang memiliki umur hingga 4.000 tahun. Proses produksi air Svalbardi ini pun langsung di atas kapalnya, dengan menyimpan bongkahan es yang telah dipotong menjadi bagian yang lebih kecil ke dalam tempat penyimpanan khusus. Svalbardi dibanderol dengan harga 1,2 juta rupiah per botolnya. Itulah tadi air minum dengan harga termahal di dunia. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Wow, ini air satu botolnya jutaan sampai miliaran rupiah. Jadi penasaran, sekali minum satu botol ini bisa menahan dahaga berapa tahun ya. Tapi yang pasti ini adalah masalah packaging ya. Packaging dan bagaimana image itu dibentuk supaya sebenarnya airnya menjadi lebih mahal. Tapi yang namanya air ya itu-itu saja sih sebenarnya. Baik, kita akan lanjut ke informasi berikutnya ini mengenai batang pisang yang di dalam negeri itu bisa banyak sekali ditemui. Tapi di luar negeri ini kita bisa jual dengan harga 85.000 satu batang pisangnya. Ke negara manakah? Nah, kita akan simak di tayangan yang menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan tentunya saatnya saya Adri Danu pamit dari Anda semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, banyak minum air putih, bukan yang jutaan tapi ya. Lalu juga mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Dan jangan lupa tetap saksikan Bisa Update tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Pohon pisang banyak tumbuh subur di negara Indonesia. Hampir di setiap wilayahnya banyak ditumbuhi buah pisang dengan berbagai jenis. Bagian dari pohon pisang yang kerap dimanfaatkan kebanyakan adalah buah dan daunnya saja. Namun siapa sangka ternyata batang atau bonggol dari pohon pisang bisa dimanfaatkan dan harganya juga cukup menjanjikan. Di Amerika Serikat sendiri, batang pohon pisang dipotong menjadi kecil dan dijual harganya bisa mencapai 5,97 US dollar atau setara dengan 85.000 rupiah. Selain itu, batang dari pohon pisang ini juga bisa Anda olah menjadi camilan yang enak seperti keripik. Keripik dari pohon pisang merupakan jenis keripik yang sangat unik dan jarang ditemukan. Usaha olahan batang pohon pisang ini terbilang masih jarang dijalankan oleh masyarakat kita.
Sehingga peluang bisnisnya masih besar untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Bagi Anda yang tertarik berbisnis keripik batang pohon pisang, berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Prospek dalam bisnis keripik pohon pisang dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis keripik dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan keripik batang pohon pisang ini memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis keripik ini sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga dan tak pernah sepi akan konsumen. Dalam menjalankan bisnis keripik batang pohon pisang memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk mencari bahan baku keripik batang pohon pisang bisa dijumpai di toko, pasar, atau supermarket terdekat. Dalam berjualan keripik batang pohon pisang, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Bisnis keripik batang pohon pisang dapat membuka kios di pusat perbelanjaan, pinggiran jalan raya, taman kota, dekat sekolah, pasar, dan lainnya. Untuk menjual keripik batang pohon pisang, Anda bisa hitung per kemasan, di mana harga yang Anda tentukan jangan terlalu mahal maupun terlalu murah. Anda bisa menjualnya dengan harga Rp5.000 sampai Rp15.000. Hal ini berguna untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang Anda jual. Untuk pemasaran keripik batang pohon pisang sendiri, Anda bisa memanfaatkan media sosial yang Anda punya maupun situs jual beli online yang saat ini sedang populer. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis keripik pohon pisang? Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat ya pemirsa.